Halo Sobat Santuy, kali ini saya akan mencoba merangkum film kebanggaan anak geng-gengan rental yang berjudul The Warriors tahun 1979 yang disutradarai oleh Walter Hill, menceritakan sekelompok geng yang berusaha untuk kembali ke daerah asalnya setelah menghadiri perundingan di Bronx. Penasaran? Let's get moving. Kisah berada di tahun 1979, di mana pada saat itu negara Amerika tengah dilanda krisis ekonomi dan rakyatnya pun tak terkontrol, khususnya para pemuda-pemudi. Mereka membentuk geng-geng jalanan untuk bertahan hidup dari kerasnya kehidupan pada saat itu. Kita akan berfokus kepada geng kebanggaan kita semua, the one and number one in the world, yaitu The Warriors. Let's move it. Ya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Ada Cleon sang pemimpin, Swan, Ajax, Permin, Fox, Cochise, Rembrandt, Snow, dan Cowboy. Di mana geng Warriors ini diundang ke acara pertemuan antar geng di pusat kota oleh Cyrus, bos dari geng The Rips, geng terbesar di kota New York. Tak hanya The Warriors saja yang diundang oleh Cyrus. Ada geng lainnya juga, yaitu The Boopers, Hi-Hats, Sapage Hounds, Electric Eliminators, The Gladiators, Saracens, dan masih banyak lagi geng yang menghadiri acara tersebut. Cyrus berpesan kepada setiap geng agar tidak membawa senjata ketika berangkat ke sana. Ia mengatakan bahwa pertemuan ini pertemuan perdamaian karena Cyrus tidak ingin ada keributan di sana. Cleon juga mengatakan kepada Rembrandt agar membawa piloks agar mereka mengetahui bahwa The Warriors juga hadir di sana. The Warriors pun berangkat ke sana menggunakan kereta. I'll tell you something. I'll bet nobody's even gonna be there. Sesampainya di sana, sudah ramai dan Warriors pun hampir saja terlambat. Kayak si dia aja janji jam 7 datangnya jam 10. Wow. Karena tak lama kemudian Cyrus muncul dan ini rarainya. Ia mengatakan semua ini adalah keajaiban, di mana semua geng dari berbagai penjuru kota berkumpul menjadi satu dan tak ada saling pukul-memukul. Cyrus ingin semua geng berdamai dan bersatu bahu-membahu untuk melawan polisi. Karena jika mereka semua bersatu, maka jumlah geng akan jauh lebih banyak dari jumlah polisi di sana. Dan disitulah geng-geng dapat menjalankan bisnisnya masing-masing dengan aman dan damai. Bertepatan dengan itu, polisi mengetahui adanya perkumpulan antar geng dan mereka diam-diam mengepung tempat tersebut. Di keramaian sorak-sorak bergembira, ada satu geng yang membawa senjata, yaitu The Rogues, di mana Jagger mereka yang bernama Luther mengangkat pistol dan mengarahkannya ke Cyrus, lalu menembaknya hingga tewas. Duar, kemem. Kemudian pertemuan yang tadinya aman, damai, tentram, makmur, sentosa berubah menjadi ricuh karena terdengarnya suara tembakan. Kejadian penembakan Cyrus oleh Luther ternyata dilihat oleh Fox. Luther yang sudah diketahui ulahnya itu ingin menembak Fox juga. Tapi untungnya Luther teralihkan oleh silaunya lampu sorot yang ditembakkan pihak kepolisian. Ketika yang lain berhamburan untuk menyelamatkan diri, Cleon malah pergi untuk melihat keadaan Cyrus di sana. Luther yang tidak ingin terbongkar kejahatannya, ia malah mengatakan bahwa yang melakukan penembakan itu geng The Warriors. Anjir, woi. Fitnah anjay. Geng The Rips yang mempercayai omongan Luther, kemudian mereka menyerang Cleon. Karena kalah jumlah, ia pun dihabisi secara membabi buta. Anggota Warriors yang lainnya berhasil keluar dari sana melalui tembok yang berhasil dihancurkan si Ajax. Mereka yang tersisa kemudian lari kocar-kacir hingga sampai di kuburan. Ketika Swan mengecek anggota, hanya Cleon yang tak ada. Swan merencanakan untuk bisa pulang ke Coney Island dan menyuruh Rembrandt untuk memastikan daerah sekitar aman. Swan mengatakan jika nanti mereka terpisah di perjalanan, maka titik untuk berkumpul kembali di stasiun Union Square. Ajak yang tak terima si Swan berlaga seperti layaknya seorang pemimpin, lalu menentangnya. Siapa yang memilih kau jadi pemimpin? Kata Ajak, karena Ajak juga ingin menjadi pemimpin geng The Warriors. Ketika akan gelut, Rembrandt yang sedari tadi mengamati sekitar, ia melihat kereta melintas dan memberitahu hal tersebut. Make you move.
Lain teglut saja dulu biar seru. Sebelum pergi, Rembrandt diminta untuk menandai tempat tersebut dengan simbol W atau singkatan dari Warriors agar orang-orang mengetahui bahwasanya The Warriors pernah ada di sana. Anjay, dulu sering saya kayak gitu, coret-coret tembok pakai kapur warna merah hasil nyolong dari sekolahan. Cung cung. Wow. Sementara itu di markas The Rips diadakan pertemuan untuk membahas siapa The Warriors. Pemimpin mereka yang baru yaitu Masai mempercayai perkataan Luther dan ia ingin semua anggota The Warriors baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Masai pun menyuruh anggotanya untuk menyebarkan berita tentang Warriors. Kemudian berita itu pun disampaikan melalui radio oleh Ibu DJ sang pembawa acara kepada seluruh anggota geng yang berada di kota itu untuk menangkap The Warriors. Tak lama, semua geng pun mendengar berita tersebut dan bersiap untuk mencari The Warriors. Sementara itu, The Warriors tak mengetahui akan adanya berita tersebut dan mereka semua menjadi buronan semua geng di kota itu. Ketika akan sampai di stasiun, Warriors pun bertemu dengan geng AC Turnbull yang sedang berpatroli mencari The Warriors menggunakan bus. Dan Warriors pun bersembunyi. Ketika sudah melewati mereka, Turnbull pun putar balik. Warriors yang tak memiliki banyak waktu untuk menaiki kereta lalu keluar dari persembunyiannya dan lari. Turnbull yang melihat Warriors selalu mengejar. Dan akhirnya mereka gagal mendapatkan geng Warriors. Karena Warriors berhasil menaiki kereta sebelum kereta tersebut berangkat. Mereka bersorak gembira atas keberhasilannya itu. Sementara itu, Masai diberitahu oleh anak buahnya berita soal AC Turnbull gagal mendapatkan Warriors. Kembali ke Warriors, perjalanan mereka terhalang oleh kebakaran yang ternyata kereta tidak dapat melintasi rel tersebut dan harus menunggunya. Swan yang tak ingin membuang waktu, lalu mengajak mereka semua untuk turun dari kereta dan berjalan kaki. Di sisi lain, terlihat Luther sedang menelpon. Setelah selesai, ia dihampiri oleh temannya yang berbincang tentang rasa khawatirnya apabila nanti geng Warriors membuka mulut tentang penembakannya tempo waktu. Kemudian Luther meyakinkannya untuk tetap tenang dan ikut serta dalam pemburuan geng Warriors. Sementara itu, dalam perjalanan menuju stasiun terdekat, mereka melintasi kawasan dari geng The Orphans. Fox mengatakan jika mereka hanya sekedar kelompok geng kecil dan penakut. Swan mengajak Fox untuk berbicara dengan pemimpin dari The Orphans yang bernama Paul. Meletek anjir mukanya. Paul kemudian menanyakan kenapa mereka berada di kawasan The Orphans tanpa surat undangan ataupun perundingan terlebih dahulu. Fox menjelaskan bahwasannya mereka baru saja pulang dari pertemuan besar di Bronx dan perjalanan kereta mereka terhalang kebakaran. Terpaksa mereka turun berjalan kaki. Paul yang mendengar adanya pertemuan antar geng tersinggung. Dan ia menunjukkan surat reputasi mereka berupa penggerebekan di koran. Fox kemudian menyanjung hal tersebut karena bangga akan sanjungan tersebut. Paul pun mempersilahkan mereka lewat. Akan tetapi datanglah seorang wanita yang bernama Mercy. Ia mengatakan bahwasanya Paul tak berani mencari masalah dengan geng lain yang melewati kawasannya. Dengan kata lain, si Mercy ini sedang mengadu domba. Mercy pun menyuruh Paul untuk meminta salah satu rompi milik The Warriors. Ketika diminta, Swan pun berkata tidak. Dan The Orphans pun pergi dari sana. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju stasiun berikutnya. Diam-diam Mercy pun membuntuti The Warriors. Aduh, si Eneng malam-malam keluyuran mana gak pakai jaket lagi. Sampai bukitnya menyemendol. Warriors yang menyadari hal tersebut lalu menginterogasi Mercy. Tak lama kemudian datanglah geng Orphans dengan pasukan siap tempur. Paul si meletek berkata jika macam-macam dengan The Orphans, mereka akan merasakan akibatnya. Snow yang membawa bom molotov kemudian menyerahkannya kepada Swan lalu melemparkannya ke mobil terdekat gerombolan The Orphans. The Warriors pun dapat kesempatan untuk melarikan diri menuju stasiun dan naik kereta. Dan mengajak Mercy. Yang bisa kalian tebak ke depannya, wanita akan selalu menjadi beban untuk perjalanan mereka. Wow! Luther akhirnya mendapatkan berita kalau The Warriors selalu berhasil lolos dari geng-geng yang berusaha menangkapnya. Dan ia kesal lalu berniat turun tangan untuk mendapatkannya. Kita diperlihatkan kembali kepada geng The Warriors. Mereka sedang menunggu di kereta karena keretanya sedang ngetem. Tak disangka ternyata ada gerombolan polisi yang sedang berpatroli di sana. Mereka yang terancam lalu pergi kocar-kacir meninggalkan kereta sampai-sampai anggota The Warriors harus terpencar. Kita diperlihatkan adegan pelarian Fox dengan Mercy di sana.
Fox terlibat perkelahian dengan polisi. Dan sialnya si Mercy beban ini malah pergi begitu saja tanpa membantu Fox terlebih dahulu. Fox yang sedang berjuang lepas dari cengkraman si polisi, ia malah dilempar ke bawah jalur rel dan sialnya kejadian itu juga bertepatan dengan lewatnya kereta di sana. Mercy beban, bukannya bantu dulu kek, apa kek macam gigit jeli si polisi atau jurus andalan cewek yang jambak rambut. Malah pergi pas lagi genting-gentingnya, bukan pas sayang-sayangnya. Wow. Beruntung bagi Permin, Chocis, dan Remran, mereka dapat meloloskan diri dan berhasil menaiki kereta jurusan Union Square. Nasib kurang beruntung berpihak kepada Swan, Ajax, Snow, dan Cowboy. Ketika keluar dari dalam stasiun, mereka berempat harus bertemu dengan geng The Baseball Puris. Mereka yang mengetahui kalah jumlah, lalu lari dari sana. Cowboy yang tak kuat lagi untuk berlari, dan Ajax yang sudah muak, kemudian mereka mencoba untuk melawan The Puris. Akhirnya Ajax menghajar geng Puris, disusul Swan dan Snow datang membantu. Tak butuh waktu lama, mereka pun dapat menumbangkan semua geng Puris. Sementara itu, Permin, Chocis, dan Remran mereka telah sampai terlebih dahulu di stasiun Union Square, yang mana stasiun tersebut adalah titik kumpul jika mereka berpencar. Ketika turun, mereka sudah ditunggu ciwik-ciwik dari geng Lizzies. Sambil menunggu anggota yang lainnya, mereka menghampiri geng Lizzies dulu. Kembali lagi ke Swan, Ajax, Snow, dan Cowboy, terlihat mereka sedang berjalan. Ketika melewati taman, mereka berempat melewati seorang gadis yang sedang duduk. Ajax yang tergoda pun meminta untuk bersantai terlebih dahulu. Swan yang tak ingin membuang waktu kemudian mengajaknya untuk bergegas ke Union Square. Ajax yang heras hulu pun menyuruh mereka untuk pergi. Akhirnya mereka pergi tanpa Ajax. Kemudian Ajax menghampiri si wanita dan duduk di sana. Ketika ingin memainkannya, tiba-tiba Ajax diborgol oleh si wanita. Ternyata wanita tersebut adalah polisi yang sedang menyamar. Ajax pun dihajar dan ditangkap. Mamam, siapa suruh tidak mematuhi perkataan seorang pemimpin? Cowboy dan Snow yang khawatir dengan si Ajax lalu meminta kepada Swan untuk kembali dan mengawasinya. Akan tetapi Swan yang kepalang kehel pun hanya menyuruh mereka berdua untuk mengawasinya dan ia melanjutkan perjalanan untuk menyusul rekannya yang lain. Ketika sampai, Snow dan Cowboy pun dibuat terkejut karena mereka melihat kawannya sudah tertangkap pihak kepolisian. Terlihat Swan kembali ke stasiun di sana. Ia bertemu kembali dengan Mercy. Dan Swan menanyakan di mana Fox, lalu Mercy yang tak mengetahui bahwa Swan tewas, ia hanya menjawab Fox tertangkap polisi. Ketika akan mencari kereta, Swan dan Mercy harus bertemu dengan polisi. Tapi beruntungnya mereka dapat lolos dari kejarannya. Beralih ke Permin, Chocis, dan Remran, yang seharusnya mereka bertiga menunggu di stasiun Union Square, mereka semua malah pergi ke markasnya Lizzies. Remran yang terlihat khawatir dan curiga mengajak Permin dan Chocis untuk segera kembali saja ke stasiun. Permin dan Chocis yang sudah tergoda akan nikmatnya duniawi, mereka berdua menyuruh Remran untuk rehat sejenak terlebih dahulu. Singkat cerita, ketika akan bersenang-senang, ternyata kecurigaan Remran pun benar. Mereka bertiga sedang dijebak oleh Lizzies dan ada wanita yang mengatakan kalau The Warriors itu terkenal karena telah membunuh Cyrus. Setelah itu keributan pun terjadi di sana. Untungnya mereka selamat dan pergi dari sana. Disinilah mereka baru sadar karena dari tadi banyak geng yang ingin menangkap The Warriors. Karena Remran mendengar ucapan dari salah seorang geng Lizzies bahwa The Warriors lah pelaku pembunuhan Cyrus. Hal itu pun membuat mereka semua tercengang. Berpindah ke Swan, terlihat ia sedang berjalan dan dibuntuti seseorang dari geng The Punks. Kemudian Snow dan Cowboy pun bertemu dengan anggota Warriors lainnya di Union Square serta mengatakan bahwa Ajax telah tertangkap polisi. Disusul dengan datangnya Swan dan Mercy, lalu mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mengikuti The Warriors saat ini. Swan menyuruh mereka semua masuk ke dalam toilet untuk memancing geng The Punks. Perkelahian pun terjadi di sana.
Tak butuh waktu lama, The Warriors pun dapat mengalahkan geng The Punks. Sementara itu, di markas The Rip, Masai mendapatkan berita terbaru perihal siapa sebenarnya yang membunuh Cyrus dari seorang saksi. Ia juga memberitahu Masai bahwa yang membunuh Cyrus itu si Luther dari geng Rogue West, bukan dari anggota The Warriors. Akhirnya Masai pun tahu siapa yang sebenarnya pembunuh Cyrus. Setelah selesai dengan geng The Punks, The Warriors pun melanjutkan perjalanan ke Coney Island menggunakan kereta. Mereka semua sudah terlihat lemah, letih lesu, dan kucel karena pertempuran demi pertempuran mereka lewati. Pagi hari pun tiba. Mereka semua sudah sampai di kota asal mereka, yaitu Coney Island. Turun dari kereta, Swan melihat ada bunga yang tergeletak dan mengambilnya lalu diberikan kepada Mercy. Kemudian mereka berjalan dan diikuti oleh geng The Rogue West yang menaiki mobil. The Warriors yang menyadari hal tersebut lalu menggiring geng Rogue West ke pinggir pantai. Di sana, Swan menanyakan mengapa Luther membunuh Cyrus dan mengajaknya duel one by one. Luther yang licik pun menodongkan senjata dan berniat menembak Swan. Akan tetapi Luther kalah cepat dari si Swan yang melemparkan pisau ke tangannya. Mampus kau babi! Setelah itu datanglah geng The Rips untuk menyelesaikan kekacauan yang ada. You warriors are good. The rest is ours. Di akhir film, The Warriors berjalan dan tamat. Ya, terima kasih kepada kalian yang telah menonton hingga akhir. Semoga film ini dapat menghibur dan menemani kalian di kala santuy. Saya pamit dan undur diri, bukannya tidak senang karena saya udah kebelet jajan dari tadi ya. Permios, jajan gorengan di pinggir jalan. Mantap!